Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Syafika Itamar, mahasiswi TIP 2019 dari Universitas Lampung. Sekarang aku pengen ngejelasin tentang materi data dari statistika dasar. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih statistik dan statistika itu apa? Yaps, betul sekali. Aku jelasin ya. Jadi statistik itu adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Kalau statistika itu adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jenis statistik itu ada dua. Yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua itu statistik inferensial atau induktif. Apa sih statistik deskriptif itu? Jadi, statistik deskriptif itu adalah cara pengajian data dalam bentuk tabel maupun diagram. Penentuannya itu ada mean, modus, median, rentang, serta simpangan baku. Nah, kalau statistik induktif itu punya tujuan untuk penarikan kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan itu, kita melakukan suatu dugaan yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif. Elemen dari statistik itu ada dua. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah kumpulan semua anggota dari objek yang diteliti. Yang kedua adalah sampel. Sampel merupakan sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Nah, jadi sampel adalah bagian dari populasi. Nah, sekarang aku pengen ngejelasin tentang ukuran pemusatan data. Nah, apa sih ukuran pemusatan data itu? Jadi, ukuran pemusatan data adalah nilai yang menyatakan letak data. Dalam pemusatan data itu terdapat rata-rata atau mean, median, dan modus. Nah, di sini kalian tuh udah tahu belum sih rata-rata atau mean itu apa? Nah, iya bener. Jadi, mean adalah hasil bagi antara jumlah semua data pengamatan dengan banyaknya data. Nah, rumusnya itu adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Coba kalian kerjakan soal mean di bawah ini. Iya, segitu hasilnya. Dari mana sih dapat segitu hasilnya? Nih, aku jelasin ya. Kan di dalam soal sudah dijelaskan tuh jumlah jam dalam seminggu yang dibutuhkan oleh 5 orang untuk kegiatan sosial di lingkungannya adalah 10 jam, 7 jam, 13 jam, 20 jam, dan 15 jam. Nah, untuk menghitung mean, kita tuh tinggal menambahkan semuanya dan dibagi dengan banyaknya data dari si soal itu. Jadi hasilnya 65 dibagi dengan 5 dan hasilnya itu 13. Kalian bener nggak? Kalau modus kalian pasti udah tahu. Tapi bukan yang modus di cowok-cowok itu ya. Dalam ukuran pemusatan data, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Nah, kalau modus ini nggak usah pakai rumus, tinggal kita lihat aja datanya yang paling banyak muncul. Coba kalian kerjakan lagi soal di bawah ini. Di situ disebutkan kita harus mencari modus dari data berat badan dalam kilogram dari beberapa murid kelas 7. Nah, udah pada dapat belum hasilnya berapa? Iya, benar sekali, hasilnya adalah 35. Kenapa bisa 35? Karena coba deh kita hitung. 31 di data tersebut berapa kali muncul? Iya benar 3. Nah 32 ada 2 kali tuh munculnya. 33 ada 1 kali. 34 ada 2 kali. Dan 35 ada 4 kali. Jadi yang sering muncul adalah 35. Kalau menentukan modus kalian sudah bisa kan? Gampang banget, tinggal kita cari aja data yang sering muncul.
Yang terakhir adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi, median itu membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya, lalu kita ambil nilai tengahnya. Kalau untuk rumusnya, kalau mediannya bernilai ganjil, itu tinggal kita urutkan saja dan kita cari nilai tengahnya. Kalau mediannya bernilai genap, itu kita urutkan juga, terus nilai tengahnya kita tambahkan, lalu dibagi dua. Contoh soal terakhir yaitu median. Kalau ngehitung median pasti kalian udah bisa, soalnya kita tinggal membagi dua datanya, setelah diurutkan, habis itu kita cari deh nilai tengahnya berapa. Kalau misalkan datanya ganjil, kita bisa langsung nentuin. Tapi kalau datanya genap, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu, habis itu kita bagi dua datanya. Tapi kita tambahkan dulu, misalkan di soal sudah diurutkan 3, 3, 4, 4, 5, 7, 7, dan 8. Nah, jadi nilai tengahnya adalah 4 dan 5. Nah, terus kita tambahkan dulu 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, jadi itu dia penjelasan aku tentang materi data. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih sudah menonton.